Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Amanah. Pada video kali ini, Ustazah Amanah akan melanjutkan pembahasan tentang materi persamaan kuadrat. Kalau di minggu kemarin kita sudah belajar menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, di video kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau biasa kita sebut dengan rumus A, B, C. Nah, langsung saja untuk materi pada minggu ini, yaitu tentang rumus ABC, karena persamaan kuadrat yang bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu, selain dalam mencari akar-akarnya itu menggunakan cara pemfaktoran, juga bisa menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Bagaimanakah rumusnya? Nah, ini rumusnya X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maksudnya X1,2 ini adalah kalau di persamaan kuadrat itu kan akar-akarnya ada 2. Jadi nanti ada X1 dan ada X2. Nah, di sini ada B, ada A, ada C. Nah, kalian ingat kembali materi kemarin. A itu adalah angka di depan X kuadrat, B itu adalah angka di depan X, dan C itu adalah angka yang konstanta atau tidak mempunyai variabel. Jadi ini di sini ada tanda minnya, ini min dari rumus dan harus selalu digunakan. Plus minus artinya ini nanti untuk X1-nya kita ambil yang positif, kemudian untuk X2-nya kita ambil yang negatif. Atau kalau kita pecah bisa dijadikan seperti ini. Sehingga akar-akarnya adalah X1-nya kita pilih yang positif. Jadi rumusnya menjadi min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian X2-nya kita pilih yang negatif sehingga rumusnya menjadi min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kita langsung ke contoh soal saja agar kalian tahu bagaimana cara menerapkannya di dalam rumus. Contoh soalnya, dengan menggunakan rumus ABC, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Nah, kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Sebelum kita memasukkan ke rumus ABC-nya, kita harus menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Berarti di sini A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 5, kemudian C-nya sama dengan 3. Nah, kita tulis rumusnya sambil mengingat. X1,2 sama dengan min B plus minus akar, ini akarnya panjang ya, B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, X1,2 sama dengan B-nya berapa? B-nya 5. Ini di sini ada min, berarti nanti jadi atau ada negatif, jadi negatif 5. Plus minus akar B-nya 5 ya. 5 pangkat 2 minus 4. Ini selalu 4 angkanya. 4AC berarti A-nya 2, C-nya 3. Ini tak kurung-kurung, ini artinya dikali ya. Per 2A, A-nya 2, berarti 2 kali 2. Nah, kita sekarang tinggal menghitung saja kalau sudah kita masukkan ke rumus. Jadi X1,2-nya sama dengan minus 5 plus minus akar 5 kuadrat berapa? 25 dikurangi 4 kali 2 8 kali 3 24 per 2 kali 2 hasilnya
4. Oke, good. Kita lanjutkan. X1,2 sama dengan min 5 plus minus 25 dikurangi 24. 1 kan ya, berarti akar 1 per 4. Berarti X1,2-nya min 5 plus minus akar 1 berapa? 1 ya, akar 1 ya. Berarti boleh kita langsung tuliskan 1. Ini tak hapus dulu ya. Nah, berarti langsung kita tuliskan 1 per 4. Nah, kita pecah. X1-nya kita ambil yang positif. Jadi negatif 5 ditambah 1 per 4. Negatif 5 ditambah 1 hasilnya negatif 4 per 4. Negatif 4 dibagi 4 hasilnya negatif 1. Kemudian X2-nya kita ambil yang negatif. Negatif 5 dikurangi 1 per 4. Negatif 5 dikurangi 1. Hati-hati, di sini ada negatifnya. Berarti nanti negatif 6 per 4. Nah, ini bisakah disederhanakan? Oke, bisa. Kita bagi dengan 2 ya. Berarti negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Atau boleh kita tulis seperti ini. Jadi negatif 3 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah negatif 1, negatif 3 per 2. Begitu ya. Gampang kan? Jadi sebelum masukkan ke rumus, kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian kita masukkan rumus, kita hitung, kemudian kita pecah jadi 2, X1 dan X2. X1 kita pakai yang positif, kemudian X2 kita pakai yang negatif. Oke, untuk lebih memahami lagi, Ustazah Amanah akan membahas contoh soal lagi. Bagaimanakah soalnya? Dengan menggunakan rumus ABC, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Nah, ini persamaannya adalah X kuadrat sama dengan 9X plus 20. Kalau kita lihat dari bentuknya, ini dia belum ke bentuk baku atau bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi harus kita ubah dulu. Kalau kita ubah, berarti kan harus dikurangi 9X dan harus dikurangi 20 ya. Jadinya nanti X kuadrat minus 9X minus 20. Sama dengan 9X tadi dikurangi 9X ditambah 20 dikurangi 20 gitu ya. Jadi X kuadrat minus 9X minus 20 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan juga nilai A, B, C-nya dulu. A-nya sama dengan ini, A angka di depan X kuadrat, A-nya sama dengan 1. B-nya, hati-hati, B-nya adalah 9 atau negatif 9. Iya, B-nya adalah negatif 9, kemudian C-nya adalah negatif 20. Nah, baru kita masukkan ke rumus ABC-nya. Kita tulis dulu ya rumusnya sambil mengingat. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC pernya panjang 2A. Jadi X1,2 sama dengan minus B. B-nya kan dia negatif 9. Ini min dari rumus ditulis. Min dari rumus, kemudian B-nya ternyata negatif 9. Plus minus akar B kuadrat. B-nya negatif 9. Berarti min 9 kuadrat minus 4, A-nya 1, C-nya negatif 20. C-nya 20 atau negatif 20? Oke, C-nya dia negatif 20. Nah, per 2A. Berarti 2 dikali 1.
Nah, kemudian X1,2-nya sama dengan, ini min ketemu min, jadinya plus 9 plus minus akar berapa ayo? Negatif 9 kuadrat, berarti negatif 9 kali negatif 9, 81. Kemudian dikurangi 4 kali 1, ini dikali 20 ya, minus ketemu minus jadinya plus ya. Jadinya plus berapa nih? 4 kali 1, 4. 4 kali 20. Hasilnya plus 80 ya. Per 2. X1,2 sama dengan 9 plus minus akar berapa ini? 81 ditambah 80. Berarti 161 per 2. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? 161, kira-kira dibagi berapa? Kalau dibagi 2, kan kita kalau mau menyederhanakan harus dibagi bilangan kuadrat ya. Nah, kalau memang tidak bisa disederhanakan, langsung saja ditulis seperti ini. X1-nya sama dengan 9 plus akar 161 per 2 dan X2-nya sama dengan 9 minus akar 161 per 2. Jadi kalau besok menemukan soal yang akarnya tidak bisa disederhanakan, langsung ditulis seperti ini saja tanpa disederhanakan. Jadi HP-nya adalah 9 plus akar 161 per 2 dan 9 minus akar 161 per 2. Begitu ya. Jadi besok kalau menemukan angka yang seperti ini tidak usah bingung. Jadi langsung saja dijawab seperti ini. Masih ada contoh soal satu lagi yang akan menambah pengetahuan kalian tentang penggunaan rumus ABC. Nah, dengan menggunakan rumus ABC, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X kuadrat minus 6X plus 7 sama dengan 0. Kalau kita lihat bentuknya, sudah ke bentuk umum. Berarti langsung saja kita tentukan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, C-nya sama dengan 7. Rumusnya adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kuadrat min 4AC per 2A. X1,2 B-nya negatif 6, berarti di sini ada min, kemudian negatif 6 plus minus akar B kuadrat min 6 kuadrat plus 4 dikali A-nya 1, C-nya 7 ya, per 2A, berarti 2 kali 1. X1,2 sama dengan min ketemu min jadinya plus ya. Jadi 6 plus minus akar min 6 kuadrat jadinya 36. Oke, kemudian ini plus apa min nih tandanya? Min ya. Oke, berarti ini tandanya adalah minus. Maaf ya, ini tandanya minus ya. Berarti minus 4 dikali 1 dikali 7. Berarti 4 kali 1, 1. Kemudian kali 7, berarti negatif 28. Per 2. Jadi X1,2-nya adalah 6 plus minus akar berapa nih? 36 dikurangi 28. Hasilnya ada 8 per 2. Nah, ini kita ketemu lagi sama bilangan akar. Tapi ini bisa disederhanakan nggak ya akar 8 itu? Oke, akar 8 itu ternyata bisa disederhanakan. Jadi 2 akar 2. Dapat dari manakah?
Akar 8 itu kan bisa kita bentuk dari akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu 2. Jadi akar 8 adalah 2 akar 2. Jadi X1,2-nya adalah 6 plus minus 2 akar 2 per 2. X1-nya kita ambil yang positif, 6 plus 2 akar 2 per 2. Nah, ini coba perhatikan, 6 ditambah 2 akar 2, apakah bisa disederhanakan? Tidak ya, karena di sini ada akarnya, di sini tidak ada. Jadi tidak bisa disederhanakan. Yang bisa kita bagi dengan 2. Tapi semuanya harus kita bagi 2 karena ini penjumlahan. Jadi ini kalau dibagi 2, dia hasilnya 3. Kalau ini dibagi 2, hasilnya 1. Jadi 3 plus akar 2. Satunya boleh tidak ditulis. X2-nya sama dengan 6 minus 2 akar 2 per 2. Ini juga sama. 6 minus 2 akar 2 tidak bisa disederhanakan. Karena akar-akarnya tidak sejenis. Yang di sini ada akar, di sini tidak ada. Nah, berarti tinggal kita sederhanakan saja. 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. Jadi 3 minus akar 2. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 3 ditambah akar 2 dan 3 dikurangi akar 2. Jadi kalau yang ini itu dia bisa disederhanakan, tapi kalau yang tadi itu kan ini kan dia tidak bisa disederhanakan. Jadi tetap seperti ini saja. Oke, begitu untuk pembahasan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami lagi tentang materi persamaan kuadrat. Terima kasih sudah menyimak video Ustazah Amanah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ustazah Amanah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Semoga tetap sehat dan semangat. Dadah!